Jangan kita mengikuti orang yang lagi jualan. Dan ini adalah volume orang yang lagi beli. Kita ikuti. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Hari ini saya akan memberikan beberapa saham pilihan buat kawan-kawan semua. Tolong dianalisa kembali dan lihat cara saya analisa simpel untuk saham-saham tersebut. Oke? Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kita di Sobat Oke Saham, ini undangannya ada deskripsi ya. Cari ya Sobat Oke Saham. Sebelum itu kita akan melihat keseruan kita ya di keluarga Oke Saham. Di tanggal 16 April saya sudah merekomendasikan yaitu adalah PSAB. Ketika saham PSAB turun dan saya sudah kasih areanya di kisaran harga 310 sampai dengan 314 dan alhamdulillah di hari Jumat kemarin PSAB terbang ya. Dan ini ada beberapa rekomendasi saham juga yang ada di keluarga Oke Saham. Ini di jam 9.24 itu adalah hoki dan alhamdulillah hoki ketika kita rekomendasikan dari 80-81 itu terbang dan alhamdulillah hampir arah ya. Walaupun ini cukup luar biasa ya, kita rekomendasikan dari harga 80-81. Jam 9.38 saya tertarik dengan Sen 107-108 dan alhamdulillah Chen Ara ya, alhamdulillah Chen Ara kemarin. Serok Breeze ini adalah rekomendasi di tanggal 16 April, itu sudah saya rekomendasikan ketika Breeze lagi dalam kondisi merah, tapi saya melihat di sini ada volume buy yang cukup bagus dan alhamdulillah kita serok dari 2450 ya. Dan kemarin Breeze naik cukup lumayan ya sampai dengan 2550-an. Pagi di jam 9.42 cicil BKSL lagi 7172. Dan alhamdulillah BKSL ini closing di harga 75 ya. Oke, BKSL oke, buka. Nah, di sini buka sebenarnya sudah saya rekomendasikan buka di harga 132 133 dan alhamdulillah buka closing di harga 135. Dan saya akan memberikan beberapa analisa saham ya buat kawan-kawan semua dan ini adalah saham-saham pilihan yang bisa kawan-kawan pantau dan juga alasannya kenapa. Yuk kita bahas. Pertama adalah saham yaitu adalah BRPT. Nih, BRPT kemarin closing di harga 765. Tahu nggak? Oke Saham itu sudah rekomendasi BRPT itu dari harga 700. Jadi kawan-kawan di keluarga Oke Saham pasti paham ya. Saya sudah merekomendasi BRPT dari harga 700. Alasannya adalah BRPT ini sudah naik di atas tren. Tandanya BRPT ini sudah mulai kembali uptrend. Kalau kita melihat di sini juga, kalau kita buat garis, nah di sini BRPT juga sudah jebol dari area sideways-nya atau bisa dikatakan ini adalah bullish flag dan juga dia sudah menuju untuk naik. Harapannya sih dia bisa untuk jebol di harga 840 dan lanjut ke 1000. Untuk saat ini BRPT cukup bagus ya karena tadi saya sudah katakan dia sudah mulai kembali uptrend dan juga bagus. Volume 2 harian bagus dan juga analisa bagus. Nah, kenapa sih BRPT masih layak buat kawan-kawan pantau untuk minggu depan? Kita lihat dari chart 5 menitannya di BRPT dan ini adalah bot Oke Saham. Dan ini adalah bot Oke Saham dan ini sangat membantu sekali buat tim keluarga Oke Saham untuk mencari saham dan juga menganalisa saham. Dan di sini terlihat sekali bahwa BRPT juga masih punya pola atau punya volume yang cukup bagus ya. Ini adalah volume buy yang terlihat dari chart 5 menitan di BRPT. Jadi di keluarga Oke Saham itu cukup mudah sekali. Jadi kita tinggal mengikuti saham-saham yang ada terlihat volume buy. Ketika kita melihat saham itu uptrend, ada volume buy masuk, tinggal kita buat trading plan ya untuk kawan-kawan masuk. Nah, kalau ngeliat dari chart sini, bisa dikatakan bahwa trading plan di keluarga Oke Saham adalah kita melihat di MA200 di garis ungu. Ini membuat support. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin masuk di BRPT, di sini ada garis MA200-nya itu ada di harga 700. Jadi, apakah selama BRPT bertahan di atas harga 700, ini berpotensi untuk up ke 800 sampai dengan 1000. Dan kita akan melihat juga resist-resist yang dimana tempat untuk taking profit bertahap ya untuk BRPT. Jadi kita ikuti saham uptrend dan juga volume masuk. Itu adalah cara Oke Saham untuk trading. Dan ini juga cukup oke ya buat kawan-kawan yang masih newbie, yang masih belajar bagaimana sih melihat kira-kira berpotensi nggak sih saham tersebut untuk naik atau enggak ya. Dan saham kedua yang kita bahas itu adalah PNLF. Dan PNLF ini adalah Panin Finansial ya. Dan kemarin naik sampai dengan 14%. Nah, kenapa PNLF ini juga masih berpotensi menurut saya? Karena PNLF ini juga sudah dikatakan saham yang sudah mulai kembali uptrend ya. Saham ini sudah naik di atas tren dan juga punya resist di harga 386. Di sini adalah resistnya. Kalau kita melihat volume kenaikannya juga bagus dan akumulasinya juga bagus ya di bot Oke Saham, kita akan melihat di chart 5 menitan di PNLF. Di chart 5 menitan PNLF juga terlihat bahwa volume buy-nya juga masih bagus dan ini berpotensi juga untuk naik. Nah, kenapa sih kita mencari saham-saham yang punya volume buy seperti ini? Jadi, ketika kita melihat volume buy seperti ini, tandanya bahwa
antusias untuk beli saham di sini ini cukup bagus. Jadi kita tinggal mengikuti ada volume buy. Jangan kita mengikuti orang yang lagi jualan. Dan ini adalah volume orang yang lagi beli. Kita ikuti. Ditambah volumenya juga bagus, berpotensi untuk terus lanjut. Nah, untuk saat ini support terdekat untuk PNLF itu adalah di harga 360 ya. Di sini adalah support itu adalah harga 360. Support dekat ada 360. Jadi kawan-kawan, apabila ingin tertarik dengan PNLF, jangan beli di satu harga. Saya selalu katakan, jangan beli di satu harga. Jadi beli buy di 374 untuk buy 1. Kalau seandainya memang dikoreksi, beli di dekat support, di sekitar harga 360. Dengan target 380 sampai dengan 400 ya untuk PNLF. Saham ketiga yang menarik untuk dipertimbangkan itu adalah salah satu saham konstruksi. Salah satunya adalah ADI. Nah, kenapa ADI juga ini cukup menarik buat kalian perhatikan? Dikarenakan saham ini juga memang saham uptrend. Itu satu. Saham ADI saham uptrend dan juga kita akan ikuti trennya. Melihat volumenya juga bagus, banda detektornya juga bagus, akumulasinya juga ada. Nah, yang membuat kita menarik adalah kita lihat dari chart 5 menitannya. Dan di sini terlihat bahwa ADI juga masih didominasi oleh volume buy. Di sini ada volume buy. Jadi kita bandingkan juga dengan chart yang dibentuk oleh ADI. Ketika saham ADI ini membentuk volume buy, di sini dia naik. Lalu ketika saham ini turun, volumenya hilang. Ini menandakan bahwa ketika ADI naik sampai dengan harga 250-an, lalu koreksi sampai ke 236, turun tanpa volume, dan ini akan kita kawal. Nah, bagaimana untuk support terdekat Pak Budi dengan closing di harga 240? Untuk saat ini, supportnya itu ada di harga 230 atau di MA 200 di chart 5 menit ya. Ini adalah saya tuliskan. Selama bertahan di atas 230, ADI berpotensi untuk terus lanjut. Apalagi saham ini adalah saham uptrend. Jadi kawan-kawan bisa ambil di dua harga. Tetap ya saya selalu katakan, beli buy 1 itu adalah di harga closing kemarin di 240, buy 2-nya adalah di dekat harga 230, bisa ambil 232 atau 234. Dan ini adalah cara kami di keluarga saham untuk menentukan apakah saham tersebut layak untuk kita buy atau enggak. Jadi bukan asal-asalan asal beli ya, atau ikut-ikutan, tapi kita juga menganalisa simple dengan metode yang Oke Saham berikan. Nah, itu aja buat kawan-kawan semua. Besok Senin kita akan mencari saham-saham lagi mana yang lagi rame, ada volume buy dan juga berpotensi untuk naik. Bagi kawan-kawan yang belum ketemu nih, bagaimana cara menganalisa saham simple, yuk bisa belajar dengan kita dan bisa hubungi admin di 0896 123 31428. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kita di Sobat Oke Saham, ini undangannya ada deskripsi ya, cari ya Sobat Oke Saham. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kita di Sobat Oke Saham, ini undangannya ada deskripsi ya, cari ya Sobat Oke Saham. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kita di Sobat Oke Saham, ini undangannya ada deskripsi ya, cari ya Sobat Oke Saham.